Oke, udah record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan chapter 17 tentang investasi. Kelompok kami terdiri dari Balkis Aisyah, Dovan Ridra, Safa Amanda, Syahira Naila, dan Glorious Tegar. Next. Yang pertama, ada investasi utang. Dan jelaskan akuntansi untuk investasi utang. Dalam bab ini, kita membahas dua jenis aset keuangan, uang tunai dan piutang. Yang pertama, kita membahas dua aset keuangan lainnya, investasi utang dan investasi ekuitas. Perusahaan memiliki perbedaan motivasi untuk berinvestasi dalam surat berharga utang atau ekuitas yang diterbitkan oleh pihak lain perusahaan. Dan yang kedua, salah satunya motivasi adalah untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Untuk contohnya, yang Nokia dapat menerima pendapatan bunga dari hutang investasi atau pendapatan dividen secara investasi ekuitas. Di dalam, selain itu, dapat merealisasi capital gain pada kedua jenis sekuritas tersebut. Motivasi lain untuk berinvestasi dalam sekuritas ekuitas adalah untuk mengamankan pengaturan operasi atau pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain. Misalnya, Nokia mungkin dapat berolahraga kontrol atas pemasok motherboard berdasarkan signifikan tetapi tidak mengendalikan investasi ekuitas. Selanjutnya ada klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Aset keuangan termasuk investasi utang dan investasi ekuitas. Dua kriteria digunakan untuk menentukan bagaimana aset keuangan seharusnya diklasifikasikan dan diukur. Kriteria pertama, bagaimana model bisnis perusahaan untuk mengelolanya. Artinya, apakah model bisnis perusahaan untuk memegang aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, bukan daripada menjual instrumen sebelum jatuh tempo kontraktualnya ke menyadari perubahan nilai wajarnya. Yang kedua, apa karakteristik arus kas kontraktual dari investasi keuangan? Artinya, lakukan persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok luar biasa. Selanjutnya ada investasi utang perusahaan. Mengukur investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar. Yang pertama ada biaya diamortisasi. Investasi utang yang memenuhi dua kriteria yang dijelaskan di atas, rencana perusahaan untuk menahan mereka dan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual adalah diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Biaya diamortisasi adalah biaya awal jumlah pengakuan investasi utang dikurangi pembayaran ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dan setelah dikurangi pengurangan untuk ketidaktertagihan. Selanjutnya nilai wajar. Nilai wajar investasi utang yang tidak memenuhi salah satu atau kedua kriteria ini diukur dan dilaporkan pada nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah untuk di mana suatu aset dapat dipertukarkan antara orang yang berpengetahuan luas pihak dalam transaksi yang wajar. Selanjutnya investasi ekuitas. Investasi ekuitas umumnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar. Investasi ekuitas tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak memiliki jadwal pembayaran bunga dan pokok tetap. Akibatnya, pelaporan investasi ekuitas pada nilai wajar dianggap lebih relevan daripada melaporkan investasi ini pada biaya. Contoh ilustrasinya merangkum klasifikasi dan pengukuran investasi utang dan ekuitas.
Selanjutnya ada pandangan lebih dekat pada investasi utang. Yang pertama ada surat utang. Surat utang merupakan hubungan kreditur dengan pihak lain perusahaan. Surat utang termasuk surat berharga pemerintah, pemerintah kota, sekuritas, obligasi perusahaan, utang konversi, dan surat berharga. Selanjutnya ada investasi utang. Dicirikan oleh pembayaran kontraktual atas tanggal tertentu dari pokok dan bunga atas jumlah pokok luar biasa. Secara umum, IFRS mengharuskan kelompok perusahaan investasi dalam sekuritas utang ke dalam 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Yang pertama, dimiliki untuk dikoleksi. Investasi yang diadakan dengan tujuan memegang aset untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, itu persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan tanggal arus kas yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang. Yang kedua, dimiliki untuk dikoleksi dan dijual. Investasi ini dimiliki dengan bertujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Syaratnya sama seperti yang pertama. Dan yang ketiga, ada perdagangan. Semua investasi utang yang tidak dimiliki untuk ditagih atau dimiliki untuk ditagih dan dijual. Investasi ini dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan atas perbedaan harga dan jangka pendek. Selanjutnya, investasi utang dimiliki untuk ditagih atau HFC. Hanya investasi utang yang dapat diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Jika perusahaan seperti Carrefour melakukan investasi pada obligasi Nokia, perusahaan tersebut akan menerima arus kas kontraktual dari bunga selama umur obligasi dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Jika strategi Carrefour untuk menahan investasi untuk menerima arus kas ini selama umur obligasi, ia memiliki strategi dimiliki untuk ditagih dan akan mengukur investasi pada biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya ada contoh investasi utang pada biaya diamortisasi. Untuk mengilustrasikannya, akuntansi untuk investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi, asumsikan bahwa Robinson S.A. membeli 100.000 euro dari 8% obligasi Evermester HG pada 1 Januari 2022 dengan diskon membayar 92.278 euro. Itu obligasi jatuh tempo 1 Januari 2027 dan imbal hasil 10% bunga adalah dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Robinson mencatat investasi sebagai berikut. Di akun ditulis debt investment pada cash sejumlah 92.278. Next. Yang kedua ada investasi utang dimiliki untuk ditagih dan dijual atau SFCS. Seperti yang ditunjukkan, jika tujuan model bisnis ini adalah untuk menahan utang investasi untuk mengumpulkan arus kas kontraktualnya. Investasi utang adalah diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Namun, jika tujuan bisnis model tidak hanya untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, tetapi juga untuk menjual utang surat berharga, maka investasi utang diukur pada nilai wajar. Untuk contohnya, perusahaan seperti Carrefour mungkin ingin mengumpulkan, tetapi mungkin juga perlu menjual investasi untuk mengelola likuiditas, membutuhkan atau mempertahankan profil hasil. Oleh karena itu, model bisnis ini untuk koleksi dan penjualan ini mengakui nilai wajar pada laporan posisi keuangan, karena perusahaan dapat memilih untuk menjual investasi utang. Namun, perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain daripada dalam laporan laba rugi untuk meminimalkan volatilitas dari pendapatan bersih.
Ketika investasi utang dijual, maka perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi dengan mendaur ulang jumlah yang dicatat dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain ke dalam laporan laba rugi. Ini next ada contoh keamanan tunggal. Ilustrasinya akuntansi untuk sekuritas SFCS asumsikan bahwa Graf PLC membeli 100.000 10% obligasi 5 tahun pada 1 Januari 2022 dengan bunga terutang pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi tersebut dijual seharga 108.111 yang menghasilkan premi obligasi sebesar 8.111 dan tingkat bunga efektif 8%. Graf mencatat pembelian obligasi sebagai berikut. Ya pun ditulis debt investment pada cash sejumlah 108.111. Selanjutnya ada investasi utang perdagangan. Dalam beberapa kasus, perusahaan mengelola dan mengevaluasi investasi kinerja atas dasar nilai wajar. Dalam situasi ini, investasi dikelola dan dievaluasi berdasarkan manajemen risiko yang terdokumentasi atau strategi investasi berdasarkan informasi nilai wajar. Misalnya, beberapa perusahaan sering mengadakan investasi utang dengan niat untuk menjual dalam waktu singkat. Utang ini investasi sering disebut sebagai investasi perdagangan karena perusahaan sering membeli dan menjual investasi ini untuk menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga jangka pendek. Sebagai ilustrasinya, asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, Western Publishing menentukan distribusi portofolio sekuritas perdagangannya. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 17.11, asumsikan bahwa 2022 adalah tahun pertama Western Publishing mengadakan perdagangan sekuritas. Pada tanggal akuisisi, Western Publishing mencatat sekuritas perdagangan ini sebesar biaya perolehan. Dalam akun berjudul Debt Investment, ini adalah penelitian pertama dari portofolio yang baru saja dibeli ini. Yang pertama ada Burlington Northern 6% bond. Di amortisasi cost-nya 43.860, di fair value-nya 51.500, dan di unrealized gain-nya 7.640. Bawahnya ada GM Corporation 7% bonds, di amortisasi cost-nya 184.230, di fair value-nya 175.200, dikurang di unrealized gain-nya 9.030. Selanjutnya ada karakter communication 8%. Di amortisasi ditulis 86.360, di fair value-nya 91.500, dan di unrealized gain-nya 5.140. Jadi total portofolio-nya 314.450, dan di fair value-nya 318.200, dan di unrealized gain-nya 3.750. Total fair value adjustment-nya 3.750. Next. Selanjutnya ada opsi nilai wajar. Dalam beberapa situasi, perusahaan memenuhi kriteria akuntansi untuk investasi utang pada biaya diamortisasi, tetapi lebih baik memperhitungkan investasi pada nilai wajar dengan semua keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai wajar yang dilaporkan dalam pendapatan. Alasan paling umumnya adalah untuk mengatasi pengukuran atau pengakuan ketidakcocokan. Misalnya, asumsikan bahwa Pirelli membeli investasi utang yang rencananya akan dikelola pada dimiliki untuk ditagih dan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Sebagai ilustrasinya,
mengasumsikan bahwa Hardy AG membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Hardy berencana menahan investasi utang sampai itu jatuh tempo dalam 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2022, biaya perolehan diamortisasi sebagai investasi ini adalah 100.000. Nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 113.000. Jika Hardy memilih opsi nilai wajar untuk memperhitungkan ini investasi, itu membuat entry berikut pada tanggal 31 Desember 2022. Gap investment pada unrealized holding gain or loss income sejumlah 13.000. Dalam situasi ini, Hardy menggunakan akun gap investment untuk mencatat perubahan nilai wajar pada tanggal 31 Desember. Tidak menggunakan nilai wajar akun penyesuaian karena akuntansi untuk opsi nilai wajar didasarkan pada investasi demi investasi dan bukan pada portofolio dasar. Karena Hardy memilih opsi nilai wajar yang belum direalisasi, keuntungan atau kerugian dicatat sebagai bagian dari laba bersih meskipun mengelola investasi dengan basis dimiliki untuk ditagih. Hardy harus terus menggunakan nilai wajar untuk mencatat investasi ini sampai tidak lagi memiliki kepemilikan sekuritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, learning objective 2, investasi ekuitas. Menjelaskan akuntansi untuk investasi ekuitas. Investasi ekuitas mewakili kepentingan kepemilikan, seperti saham biasa, preferen, atau saham modal lainnya. Ini juga mencakup hak untuk memperoleh atau melepaskan kepentingan kepemilikan dengan harga yang disepakati atau ditentukan, seperti dalam waran dan hak. Biaya investasi ekuitas diukur pada harga pembelian sekuritas, komisi palam, dan biaya lain yang terkait dengan pembelian dicatat sebagai beban. Sejauh mana satu perusahaan atau investor memperoleh kepentingan dalam saham perusahaan lain atau investasi, umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Klasifikasi investasi tersebut tergantung pada persentase hak suara investasi yang dimiliki oleh investor. 1. Kepemilikan kurang dari 20% atau nilai wajar. Investor memiliki kepentingan pasif. Yang kedua, kepemilikan antara 20% dan 50%, metode ekuitas. Investor memiliki pengaruh yang signifikan. Dan yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50%, pernyataan konsolidasi. Investor memiliki kepentingan pengendali. Kepemilikan kurang dari 20%. Ketika investor memiliki kepentingan kurang dari 20%, investor dianggap memiliki pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali atas investasi. Seperti ditunjukkan pada ilustrasi jurnalistik 13, ada dua klasifikasi untuk kepemilikan kurang dari 20%. Berdasarkan IFRS, asumsinya adalah bahwa investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Artinya perusahaan menahan sekuritas tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Seperti halnya investasi utang yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aturan akuntansi dan pelaporan umum untuk investasi ini adalah menilai sekuritas pada nilai wajar dan mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam laba bersih atau nilai wajar. Namun, beberapa investasi ekuitas diadakan untuk tujuan selain perdagangan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin diminta untuk mengadakan investasi ekuitas untuk menjual produk di area tertentu. Dalam situasi ini, pencatatan keuntungan dan kerugian pendapatan yang belum direalisasi, seperti yang disyaratkan untuk investasi perdagangan, tidak menunjukkan kinerja perusahaan. Sehubungan dengan investasi ini, akibatnya IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengklarifikasi beberapa investasi ekuitas sebagai non-perdagangan. Investasi ekuitas non-perdagangan
dicatat sebagai nilai wajar pada laporan posisi keuangan. Dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lahir. Investasi ekuitas perdagangan pendapatan. Setelah akuisisi, perusahaan mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada tanggal 3 November 2022, Republik membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Masing-masing investasi mewakili kurang dari 20% bunga. Saham ini dimiliki untuk diperdagangkan. Burberry 259.700, Nestle 317.500, dan SRG Company 141.351. Jadi total cost-nya 718.950. Maka Republik mencatat investasi sebagai berikut. Equity investment pada cash 718.550. Next. Pada tanggal 6 Desember 2022, Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 euro atas investasinya di saham biasa Nestle. Ini mencatat dividen tunai sebagai berikut. Cash pada dividen revenue sebesar 4.200. Ketiga perusahaan investasi melaporkan laba bersih untuk tahun tersebut, tetapi hanya Nestle yang mengumumkan dan membayar dividen kepada Republik. Tetap ingat bahwa ketika seorang investor memiliki kurang dari 20% saham perusahaan lain, dianggap bahwa investor tersebut memiliki pengaruh yang relatif terhadap investasi. Untuk portofolio investasi ekuitas Republik, keuntungan kotor yang belum direalisasi adalah 15.300 euro. Dan kerugian kotor yang belum direalisasi adalah 50.850 euro atau 13.500 ditambah 37.350 euro. Menghasilkan kerugian bersih yang belum direalisasi sebesar 35.550 euro. Nilai wajar portofolio investasi ekuitas di bawah biaya sebesar 35.550 euro. Republik mencatat keuntungan dan kerugian bersih yang belum direalisasi terkait dengan perubahan nilai wajar investasi ekuitas dalam akun laba atau rugi yang belum direalisasi penghasilan. Republik melaporkan jumlah ini sebagai penghasilan dan pengeluaran lainnya. Dalam hal ini, Republik membuat jurnal penyesuaian yang mendebit akun laba atau rugi yang belum direalisasi penghasilan dan mengkredit akun penyesuaian nilai wajar untuk mencatat penurunan nilai wajar dan untuk mencatat kerugian sebagai berikut. Unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment 35.550. Pada 23 Januari 2023, Republik menjual Burberry biasa sebesar 287.220 euro. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan perhitungan keuntungan yang direalisasi atas penjualan. Net profit from sale 287.220, cost of Burberry shares 259.700. Jadi gain on sale of sales-nya itu sebesar 27.520 euro. Maka Republik mencatat penjualannya itu sebagai berikut. Cash 287.200, pada equity investment 259.700, dan gain on sale of investment 27.520. Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai wajar portofolio investasi ekuitas Republik melebihi nilai tercatat sebesar 66.100 euro. Keuntungan yang belum direalisasi. Akun penyelesaian nilai wajar memiliki saldo kredit sebesar 35.550 euro pada 31 Desember 2023. Untuk menyesuaikan 31 Desember 2023, portofolio investasi ekuitas ke nilai wajar perusahaan mendebit akun penyelesaian nilai wajar sebesar 101.650 euro. Itu didapatkan dari 35.550
ditambah 66.100 euro. Republik mencatat penyesuaian ini sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2023, fair value adjustment terhadap realized holding gain or loss income sebesar 101.650 euro. Investasi ekuitas non-perdagangan atau OSI. Ayat jurnal untuk mencatat investasi ekuitas non-perdagangan adalah sama seperti untuk investasi ekuitas perdagangan, kecuali untuk mencatat keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Untuk investasi ekuitas non-perdagangan, perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Dengan demikian, akun berjudul keuntungan atau rugi holding yang belum direalisasi ekuitas digunakan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada 10 Desember 2022, Republik membeli 1.000 saham jasa Outron Company seharga 20.075 per saham. Total biaya 20.750 euro. Investasi tersebut mewakili bunga kurang dari 20%. Hawthorne adalah distributor untuk produk Republik di wilayah tertentu, yang undang-undangnya mewajibkan tingkat kepemilikan saham minimum perusahaan di wilayah tersebut. Investasi di Hawthorne memenuhi persyaratan peraturan ini. Akibatnya, Republik memperhitungkan investasi ini pada nilai wajar, dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dicatat dalam pendapatan komprehensif lain, atau OSI. Republik mencatat investasi ini sebagai berikut. Desember tanggal 10 2022, yaitu equity investment dari Hawthorne terhadap cash sebesar 20.750 euro. Akun investasi ekuitas Hawthorne digunakan karena klasifikasi non-perdagangan diterapkan berdasarkan investasi daripada berdasarkan portofolio. Pada 27 Desember 2022, Republik menerima dividen tunai sebesar 450 atas investasi di saham biasa Hawthorne Company. Ini mencatat dividen tunai sebagai berikut. Desember tanggal 27 2022, cash terhadap dividen revenue sebesar 450 euro. Serupa dengan akuntansi untuk investasi perdagangan, ketika investor memiliki kurang dari 20% saham biasa perusahaan lain, investor dianggap memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap investi. Oleh karena itu, investor memperoleh pendapatan ketika investi mengumumkan dividen tunai. Untuk investasi non-perdagangan Republik, keuntungan yang belum direalisasi adalah sebesar 3.250 euro. Artinya, nilai wajar investasi Hawthorne melebihi biaya sebesar 3.250 euro. Karena Republik telah mengklasifikasi investasi ini sebagai non-perdagangan, Republik mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi terkait dengan perubahan nilai wajar dari investasi ekuitas non-perdagangan ini dalam akun keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi per ekuitas. Republik melaporkan jumlah ini sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain dan sebagai komponen dari akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, dilaporkan dalam ekuitas. Dalam hal ini, Republik menyiapkan jurnal penyesuaian yang mengkredit akun laba atau rugi kepemilikan yang belum direalisasi, akun ekuitas yang mendebet akun investasi ekuitas untuk mencatat kenaikan nilai wajar. Akun investasi ekuitas Hawthorne digunakan untuk mencatat perubahan nilai wajar karena klasifikasi non-perdagangan diterapkan berdasarkan investasi bukan berdasarkan portofolio. Republik membuat jurnal berikut untuk mengurangi investasi ekuitas dan mengakui kerugian kepemilikan yang belum direalisasi untuk Hawthorne sebagai berikut. 20 Desember 2023, unrealized holding gain or loss equity terhadap equity investment sebesar 1.500. Entry berikut kemudian dibuat untuk mencatat penjualan investasi. 20 Desember 2023, cash
terhadap equity investment Hawthorne sebesar 22.500. Seperti yang ditujukan, pengakuan penjualan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian karena investasi ekuitas dinyatakan sebagai nilai wajar. Perhatikan bahwa semua keuntungan dan kerugian atas investasi non-perdagangan dicatat dalam ekuitas. Selanjutnya LO3, jelaskan metode akuntansi ekuitas. Next. Sebuah perusahaan investor dengan bunga kurang dari 50% di perusahaan investor tidak memiliki pengendalian hukum, namun sebuah investasi dalam saham dengan hak suara kurang dari 50% masih memberikan investor kemampuan untuk menggunakan pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan investasi. Misalnya perusahaan teknologi Lenovo Group memiliki 25,4% dari Beijing Lenovo, misalnya perusahaan healthcare information technology yang terakhir ini penting bagi Lenovo karena sistem informasi medis berbasis cloud diharapkan akan semakin banyak digunakan oleh rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan lainnya. Kepemilikan signifikan Lenovo tetap tidak mengendalikan perusahaan teknologi medis membantu Lenovo memahami bagaimana komputer akan digunakan dalam sistem informasi perawatan kesehatan. Pengaruh yang signifikan dapat ditunjukkan dalam beberapa cara, contohnya termasuk perwakilan di Dewan Direksi, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran personel manajerial, atau ketergantungan teknologi. Next. Pertimbangan penting lainnya adalah tingkat kepemilikan oleh investor dalam kaitannya dengan konsentrasi kepemilikan saham lainnya. Untuk mencapai tingkat keseragaman yang wajar dalam penerapan kriteria pengaruh signifikan, profesi menyimpulkan bahwa investasi langsung atau tidak langsung sebesar 20% atau lebih dari saham berhak suara investor harus mengarah pada anggapannya bahwa tanpa adanya bukti sebaliknya, investor memiliki kemampuan untuk menjalankan pengaruh signifikan atas investasi. Dalam kasus pengaruh signifikan, umumnya investasi 20% atau lebih, investor harus memperhitungkan investasi dengan menggunakan metode ekuitas. Metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, investor dan investasi mengakui hubungan ekonomi yang substansif. Perusahaan awalnya mencatat investasi sebesar biaya saham yang diperoleh, tetapi selanjutnya menyesuaikan jumlah setiap periode untuk perubahan aset bersih investor, artinya bagian proporsional investor atas pendapatan atau kerugian investor secara berkala meningkatkan atau menurunkan nilai tercatat investasi. Seluruhnya yang diterima investor dan investasi juga menurunkan nilai tercatat investasi. Metode ekuitas mengakui bahwa pendapatan investasi meningkatkan aset bersih investasi dan kerugian, serta dividen investasi menurunkan aset bersih ini. Menggunakan dividen sebagai dasar untuk mengakui pendapatan menimbulkan masalah tambahan. Misalnya, asumsikan bahwa investor melaporkan rugi bersih, namun investor memberikan pengaruh untuk memaksa pembayaran dividen dan investasi dari investor. Dalam hal ini, investor melaporkan pendapatan meskipun investor mengalami kerugian. Dengan kata lain, menggunakan dividen sebagai dasar untuk mengakui pendapatan gagal. Untuk melaporkan dengan benar situasi ekonomi dilihat mendasari konsep. Next. Konsep yang mendasari tingkat kepemilikan yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan harus menunda pendapatan dari investor sampai kas diterima, misalnya dividen. Untuk beberapa perusahaan, akuntansi ekuitas dapat menjadi masalah yang nyata. Misalnya Amazon.com, pelopor retail internet pada suatu waktu berjuang untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, beberapa investasi ekuitas Amazon telah mengakibatkan kinerja pendapatan Amazon berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Pada suatu waktu, Amazon menggunakan saham ekuitas di perusahaan seperti Altera International atau USA, berbasis teknologi USA di drugstore, dan Eziba.com. Investor ekuitas ini melaporkan kerugian yang membuat laba Amazon yang sudah
buruk menjadi lebih buruk, terhitung hingga 22% dari kerugian yang dilaporkan dalam 1 tahun saja. Kerugian investor melebihi nilai tercatat. Jika bagian investor atas kerugian investor melebihi nilai tercatat investasi, apakah investor harus mengakui kerugian tambahan? Biasanya, investor harus menghentikan penerapan metode ekuitas dan tidak mengakui kerugian tambahan. Jika potensi kerugian investor yang tidak terbatas pada jumlah investasi awalnya dengan jaminan kewajiban investor atau komitmen lain untuk memberikan dukungan keuangan lebih berlanjut, atau jika pengembalian segera ke operasi yang menguntungkan oleh investor tampaknya terjamin, investor harus mengakui kerugian tambahan. Kepemilikan lebih dari 50%. Ketika suatu perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain, dikatakan memiliki kepentingan mengendali. Dalam hubungan seperti itu, perusahaan investor disebut sebagai induk dan perusahaan investor sebagai anak perusahaan. Perusahaan menyajikan investasi dalam saham biasa, anak perusahaan sebagai investasi jangka panjang pada laporan keuangan terpisah dari entitas induk. Ketika induk perusahaan memperlakukan investasi sebagai anak perusahaan, induk umumnya menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi melakukan perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Kursus akuntansi lanjutan secara ekstentif membahas subjek kapan dan bagaimana menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Apakah laporan keuangan konsolidasi disiapkan atau tidak? Perusahaan induk umumnya tercatat investasi di anak perusahaan menggunakan metode ekuitas yang seperti dijelaskan di bagian sebelumnya dari bab ini. Apa arti angka? Siapa yang memegang kendali di sini? Lenovo Group memiliki persentase yang signifikan. 25,4% dari Beijing Lenovo. Bisnis inti dari Beijing Lenovo adalah mengembangkan perangkat lunak berbasis cloud untuk membantu operasional rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan lainnya. Perusahaan ini penting bagi Lenovo karena sistem informasi medis berbasis cloud yang menggunakan komputer yang diproduksi Lenovo diharapkan dapat diadopsi secara luas oleh rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan lainnya. Karena Lenovo memiliki kurang dari 50% saham, Lenovo tidak mengkonsolidasikan Beijing Lenovo Healthcare, melainkan memperhitungkan investasinya menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, Lenovo melaporkan satu item pendapatan untuk keuntungannya dari Beijing Lenovo Healthcare dan hanya jumlah bersih dari investasinya dalam laporan posisi keuangan. Akuntansi metode ekuitas membeli Lenovo laporan posisi keuangan dan statistik pendapatan yang murni dengan memisahkan aset, kewajiban, dan margin keuntungan perusahaan terkait dari bisnis komputer laptopnya. Lenovo juga memiliki 49% saham di Lenovo Educational Technology yang berfokus pada pengembangan bakat di bidang teknologi kejuruan serta persen saham di Serit Technology Holdings yang mengembangkan perangkat lunak untuk membantu pengguna dalam berbagi file seperti foto dan video. Dalam kedua kasus tersebut, Lenovo menggunakan metode akuntansi ekuitas. Next. Selanjutnya, tujuan pembelajaran 4, yaitu masalah pelaporan lainnya. Tujuan pembelajarannya adalah mengevaluasi masalah utama lainnya yang terkait dengan utang dan ekuitas investasi. Masalah yang berkaitan dengan akuntansi untuk investasi yaitu ada 3. Yang pertama, penurunan nilai. Untuk piutang perusahaan, menggunakan perkiraan model credit loss atau ECL untuk mengukur penurunan nilai piutang dan mengakui penurunan nilai perusahaan, menambah debit piutang macet beban dan kredit penyisihan piutang diragukan untuk jumlah dari penurunan nilai.
ketika kemungkinan besar perusahaan tidak mampu untuk menagih semua jumlah yang jatuh tempo berdasarkan persyaratan transaksi, maka piutang dihapuskan secara permanen dengan mendebet rugi pada penurunan nilai dan kredit ke piutang usaha. Jika perusahaan menentukan bahwa investasi mengalami penurunan nilai, ia mencatat biaya di amortisasi dasar keamanan individu untuk mencerminkan kerugian nilai ini. Perusahaan mencatat penurunan nilai tersebut sebagai kerugian yang direalisasi dan termasuk jumlah laba bersih. Selanjutnya, ringkasan modal penurunan. Itu terdiri dari dasar pengukuran aset dan modal penurunan. Dari dasar pengukuran aset ini terdiri dari pinjaman, piutang, dan surat utang diukur pada biaya diamortisasi. Lalu ada efek hutang diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang dicatat di lain pendapatan komprehensif. Dan sekuritas hutang dan ekuitas diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian dicatat dalam laba bersih. Untuk model penurunan, kerugian kredit yang diharapkan diakui secara neto penghasilan. Kerugian kredit yang diharapkan diakui pada penghasilan yaitu sisa perubahan nilai wajar dicatat dalam penghasilan komprehensif lain. Yang terakhir ada pengukuran diukur sebagai perbedaan antara biaya perolehan atau nilai wajar yang lebih rendah diamortisasi, atau surat berharga utang, atau nilai wajar yang lebih rendah, atau bisa disebut juga surat berharga ekuitas. Masalah yang berkaitan dengan akuntansi untuk investasi yang kedua ada penyesuaian daur ulang. Penyesuaian daur ulang. Komponen penghasilan komprehensif lain dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama ada secara gabungan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, atau yang kedua secara terpisah laporan laba rugi komprehensif yang dimulai dengan laba bersih. Berikut ada contoh periode tunggal. Untuk memberikan contoh satu periode pelaporan investasi sekuritas dan keuntungan atau kerugian terkait dari dimiliki untuk ditagih dan dijual investasi, asumsikan bahwa pada 1 Januari 2022 Engsel PLC memiliki kas dan modal saham, biasanya 50.000 euro. Pada tanggal tersebut, perusahaan tidak memiliki aset, kewajiban, atau saldo ekuitas lainnya. Pada bulan Januari, tanggal 2, Engsel dibeli secara tunai sebesar 50.000 euro dari sekuritas utang yang diklasifikasikan sebagai HFCS. Pada tanggal 30 Juni, Engsel menjual sebagian dari hutang sekuritas HFCS portofolio, mewujudkan keuntungan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Hingas PLC Comparative Statement of Financial Position. Di sini ada aset, debt investment, cash, total aset, equity terhadap share capital ordinary, terhadap return earning, dan terhadap accumulate other comprehensive income. Sehingga didapatkan total equity pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2022 sebesar 50.000 euro. Dan pada tanggal 31 Desember 2022, total equity sebesar 59.000 euro. Contoh ini menunjukkan bagaimana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas utang FCS. Investasi mempengaruhi semua laporan keuangan. Sebuah perusahaan harus mengungkapkan komponen yang terdiri dari akumulasi lainnya pendapatan komprehensif. Selanjutnya,
Selanjutnya ada contoh multiperiode. Ketika sebuah perusahaan menjual sekuritas sepanjang tahun, perhitungan ganda keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dalam pendapatan komprehensif dapat terjadi. Hasil penghitungan ganda ketika perusahaan melaporkan keuntungan yang belum direalisasi atau kerugian dalam penghasilan komprehensif lain pada periode dan laporan sebelumnya keuntungan atau kerugian ini sebagai bagian dari laba bersih pada periode berjalan untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian tidak dihitung dua kali saat penjualan terjadi. Penyesuaian reklasifikasi diperlukan. Untuk mengilustrasikan, asumsikan bahwa OpenAG memiliki 2 investasi utang HFCS dalam portofolionya pada akhir tahun 2021 atau tahun pertama operasinya. Dalam tabel ini ada OpenAG Notes to Financial Statement Accumulate Other Comprehensive Income. Yang pertama ada beginning balance pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar 40.000 euro. Yang kedua ada current period other comprehensive income dari 155.000 euro dikurang 135.000 euro sama dengan 20.000 euro. Ada amount reclassified from accumulate other comprehensive income sebesar 25.000 euro. Selanjutnya ada unrealized holding loss sebesar 5.000 dan ending balance Desember 31, 2022 sebesar 35.000. Penyesuaian reklasifikasi ini dapat dilakukan dalam laporan laba rugi laporan keuangan, dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain, atau dalam catatan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, masalah akuntansi yang ketiga, yaitu reklasifikasi transfer antar kategori. Mentransfer investasi dari satu kategori ke kategori lain harusnya hanya terjadi ketika model bisnis untuk mengelola investasi perubahan atau disebut sebagai reklasifikasi. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa British Sky Broadcasting Group atau GBR memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai jual beli, yaitu investasi hutang tidak dimiliki untuk ditagih, tetapi berhasil mendapatkan keuntungan dari perubahan suku bunga. Akibatnya, untuk investasi ini pada nilai wajar, pada tanggal 31 Desember 2021, British Sky memiliki saldo berikut yang terkait sekuritas, yaitu ada debt investment sebesar 1.200.000 euro, fair value adjustment 125.000, itu ditambah yang menjadi carrying value sebesar 1.325.000 euro. Selanjutnya ada masalah yang berkembang. Di bagian ini kita dapat melihat beberapa masalah utama yang belum terselesaikan. Yang pertama ada pengukuran berdasarkan model bisnis. Nilai investasi utang pada nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi tergantung pada model bisnis dan tes arus kas untuk mengelola investasi. Beberapa percaya bahwa kerangka ini memberikan informasi yang paling relevan tentang kinerja investasi tersebut. Yang lain tidak setuju. Mereka mencatat bahwa dua investasi utang yang identik dapat dilaporkan dalam cara yang berbeda dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada keuntungan perdagangan. Investasi utang yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk ditagih dilaporkan sebesar biaya perolehan diamortisasi.
Keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian atas investasi tersebut tidak diakui dalam pendapatan. Demikian pula keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas ekuitas dan perdagangan investasi juga memotong pendapatan. Beberapa kerugian yang paling signifikan dicatat pada investasi yang memenuhi syarat untuk akuntansi dalam keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tidak dilaporkan dalam pendapatan. Masalah yang berkembang selanjutnya, ada kewajiban tidak dinilai secara wajar. Dengan mengenali perubahan dalam nilai hanya pada satu sisi laporan posisi keuangan atau sisi aset, tingkat volatilitas yang tinggi dapat terjadi di pendapatan dan jumlah ekuitas. Selanjutnya, lembaga keuangan adalah terlibat dalam manajemen aset dan kewajiban, bukan hanya aset pengelolaan. IASB dan FASB percaya bahwa informasi nilai wajar untuk banyak aset keuangan dan kewajiban laporan keuangan memberikan lebih bermanfaat dan informasi yang relevan daripada sistem berbasis biaya. Papan mengambil posisi ini karena nilai wajar mencerminkan kas saat ini setara dengan instrumen keuangan daripada biaya transaksi masa lalu. Akibatnya, hanya nilai wajar yang memberikan pemahaman tentang nilai investasi saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.